Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dengan Ibu Putri Muda Podcast di sini. Jangan lupa ya, bantu share, like, and subscribe. Kenapa? Biar teman-teman kita tahu dan lebih kenal lagi dengan wajah-wajah di Koprumnas. Oke, Bapak Ibu, hari ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena kita lagi ngobar nih, ngopi bareng ya, dengan beliau yang insya Allah kita akan omongin ya, kenapa sih why Koprumnas gitu ya. Ini biar Bapak Ibu lebih kenal lagi dengan apa sih itu Koprumnas, biar Anda lebih tahu lagi siapa beliau. Nah, saya hari ini kedatangan tamu yang memang Koprumnas ini konsepnya adalah mengkaderisasi. Kenapa? Karena kita punya impian di 513 kabupaten. Dan saya yakin ya Anda adalah orang-orang yang kami cari satu visi dan satu misi seperti tamu saya kali ini. Kenapa Bapak Ibu saya bilang beliau adalah kaderisasi kita? Karena memang beliau sangat loyal kepada Koprumnas saat ini. Mungkin rumahnya udah seperti kantor udah seperti rumah ya Bapak Ibu ya. Langsung aja ya kita sapa beliau. Siapa sih? Penasaran kan Bapak Ibu? Yuk langsung aja ya kita lihat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fauji. Waalaikumsalam Ibu Putri, terima kasih atas undangannya di podcast ini. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Saya nih terus terang Pak Fauji, setiap malam nih kita nih kan sering ngobrol di live TikTok ya Pak ya. Betul. Jadi saya bilang sama Pak Fauji kita harus podcast. Kenapa? Karena kita ingin menggali lagi sebetulnya apa sih dagingnya Koprumnas ini Pak, dan kenapa Bapak bisa sampai terpanggil gitu ya, loyal kepada Koprumnas sampai hari ini. Bapak bisa ceritain nggak apa sih yang membuat Bapak tuh yes, this is what I want, ini yang saya cari gitu ya. Monggo Pak. Jadi memang sebetulnya berlatar belakang memang yang sebelum saya ke Koprumnas itu banyak sekali Bu cobaan-cobaan hidup yang saya hadapin, terutama masalah pekerjaan, kemudian masalah tempat tinggal, kemudian masalah dengan banyak orang juga. Nah, dari sekian banyak pekerjaan yang sudah saya lakukan, awalnya memang background saya adalah seorang karyawan di sebuah retail terkenal. Tapi karena memang dampak ekonomi, dampak PPKM ini, ya kan, sehingga memang mau tidak mau saya kena dampaknya, itu dampak PHK. Nah dari situ saya berpikir ini apa yang harus saya lakukan. Di sisi lain saya memang harus punya tuntutan untuk membiayai keluarga. Nah, sepanjang perjalanan saya bekerja, saya juga sering banget mengikuti usaha-usaha bisnis networking, ya kan, MLM kalau orang MLM ya, ya sudah banyak saya ikutin. Mungkin kalau misalnya ditanya berapa MLM saya ikutin, kalau dibelah ini nanti saya isinya daerahnya ada MLM. semua. Artinya emang Bapak udah termindset ya bahwa MLM adalah salah satu jalan keluar escape Bapak dari kehidupan yang nyaman sebelumnya, betul nggak? Betul. Nah, saya tahu banget daerahnya MLM karena saya juga orang MLM Bapak Ibu. Nah, terus? Nah dari situ saya banyak pengalaman, banyak pembelajaran, banyak ilmu yang saya dapatkan dari dunia MLM yang tidak saya dapatkan di dunia pendidikan. Karena memang di situ saya juga bisa bicara dengan banyak orang, komunikasi, udah gitu saya bisa mengenal karakter orang, ya kan, memahami apa sih kebutuhan mereka, sehingga ini cocok banget yang bisa saya ikutin. Karena apa? Kondisi keuangan yang saat itu memang masih kurang, saya rasakan, ya kan, bukan tidak mensyukuri, tapi paling tidak memang harus ada pemenuhannya. Nah, saya jalankan bisnis MLM di sela-sela waktu saya kosong. Nah, dari beberapa MLM setahun 2 tahun, ya banyaklah pindah-pindah yang pengalaman. Akhirnya di akhir 2021 kemarin, tepatnya di bulan Ramadan, setelah saya kena PHK, ya kan, saya dapat kabar nih, ceritanya dari teman juga di bisnis MLM. Nah, sahabat saya itu namanya Dr. Budi. Oh, dari Pak Dr. Budi ya. Masya Allah, Pak Dr. Budi semoga nonton ya. Ya beliau nggak menawarkan, cuman saya menanyakan. Saya pengen janji temu. Oh, janji temu di kantor. Bukan janji temu, kepengen ngobrol aja, karena kan saya tahu beliau suka juga bisnis MLM. Saya tanyakan kabar beliau, dia bilang saya lagi ada jadwal hari ini BOP dan training. Nah, dengar BOP dan training, saya berpikir wah ini bisa ada bisnis nih. Nah, di saat itulah saya mulai, Pak, bisnis apa? Karena memang jujur saat itu, karena memang kondisi bisnis MLM saya terpuruk, ya kan, banyak sekali yang MLM apa sih Pak? Kesehatan? Ada MLM kesehatan, ada asuransi, ada investasi, ya banyak macam-macam lah, segerobak lah kalau dihitung-hitung, ya kan. Iya.
Terus? Kemudian karena ada kondisi yang PPKM itu, ada titik jenuh juga, sehingga saya dapat informasi dari dokter Budi, saya datang, Pak saya datang, saya pengen tahu, tapi kan ini bisnis ini, udah biarin, yang penting saya pengen tahu dulu. Nah, dasar saya kan memang orangnya suka cari kepengen tahu ya Bu, akhirnya datang, yaudah, oh ini kantornya, saya bilang apa kok ramai amat, saya bilang begini. Nah, Pak Budi cuma menyarankan, lihat aja dulu BOP-nya, data saya dengerin ya. Mindset saya pikirannya MLM, karena saya nanya marketing plan-nya sama PIC. Oh gitu. Dan akhirnya saya baru tahu, oh ini bukan MLM. Nah dari sejak itulah, wah ini bagus nih, cakep nih, saya bilang nih. Pas banget, karena apa? Saya pernah punya rumah, tapi kehilangan rumah. Ini cocok, saya pengen punya rumah. Terus saya kehilangan pekerjaan, nggak punya penghasilan. Nah ini cocok, bisa ada penghasilan juga. Nah kemudian saya kepengen ngebantu orang teman-teman saya yang hari ini banyak belum punya rumah. Dan ini cocok, saya bisa sebarkan informasi ini. Akhirnya saya perdalam lagi, ikut training lah yang di Tambun, ketemu sama ibu. Nah makanya kan pelatihan saya waktu training itu benar-benar fokus, saya pengen tahu, ya kan. Nah besok baru join. Dan alhamdulillah luar biasanya, saya setelah pelajari berhari-hari ngikutin presentasinya tim PIC, karena saya termasuk orang yang nggak mungkin cuma sekali doang, saya maunya 5 kali bahkan 10 kali ngeliatin biar mudeng. Yang akhirnya sudah mulai melekat dalam diri saya keyakinan bahwa saya pasti bisa, karena ditambah dengan bahwa Koprunas ini memang jauh dari riba. Itu yang saya suka. Pak, saya kan pernah dengar nih, waktu itu kan saya nggak tahu ya, waktu pas saya ketemu Bapak tuh di Tambun apa di mana, saya di Tambun lupa. pertama. Ternyata kan ada istri Bapak ya, kalau nggak salah. Waktu itu kan saya bilang, istri Bapak juga ngomong bahwa waktu Bapak di bisnis MLM sebelumnya ya, ataupun di asuransi, Bapak ini saya dengar suka pulang malam. Betul. Bahkan pulang pagi Bapak Ibu. Apa sih perbedaan, the different ya? Apa perbedaan Bapak setelah Bapak hidup di masa sekarang yang Bapak notabene sudah fokus ya Pak ya, di Koprunas insya Allah. Apa perbedaannya kehidupan Bapak dulu dengan sekarang? Karena kan mindsetnya sama. Betul. Yang jelas kehidupan jauh lebih baik ada saya dapatkan, terutama ketenangan batin dan ketenangan dalam rumah tangga. Nah karena apa? Dulu waktu saya di MLM itu selalu fokus mencari, kalau kita bilang uang. Apapun akan dikejar, apapun akan dilakukan, walaupun sampai malam larut malam, ya kan. Nah memang dari situ saya mulai berpikir, aduh kenapa gue jadi kayak di budak dunia kayak begini, ya Allah. Saya bilang, kapan saya bisa ngumpul sama keluarga, kapan saya bisa memenuhi keinginan mereka yang pengen sehari-hari jalan-jalan. Berangkat pagi, kadang pusat pulang jam 2, jam 3, ya kan. Anak sudah tidur, istri sudah tidur, ya kan. Nah akhirnya saya pikir, aduh saya harus mulai ngerubah ya. Saya pengen hijrah, ya kan. Saya berdoa tuh, apa ya kira-kira bisnis yang bikin saya bisa hijrah, yang nggak kayak begini, yang bikin ngamuk-ngamuk mulu, ya kan, keluarga, ya kan. Ya, nah terus kenapa, pertanyaannya why Koprunas? Nah why you choose cabang mandiri? Betul. Nah kenapa saya memilih Koprunas? Kenapa memang didasari pertama saya kepengen punya rumah. Jujur saya nggak punya rumah, saya kepengen punya rumah. Jujur saya nggak punya penghasilan, saya kepengen punya penghasilan. Nah dari situ saya menemukan, saya ya udahlah saya join aja di Koprunas, karena ini salah satu langkah, yang salah satu peluang buat saya untuk semua itu. Dan alhamdulillahnya saya direstui oleh istri. Karena apa? Direstui sama istri. Karena jujur kita nggak mau tinggal di Pondok Indah Mertua terus Bu, walaupun sudah dikasih wewenang untuk tinggal di situ, tapi lebih baik ke rumah sendiri, lebih tenang lah. Nah, dari situ saya udah mulai tenang. Nah kemudian dari konsepnya Koprunas mengambil rumah ini, saya tertariknya apa? Pertama, tidak ada bank yang melibatkan di sini, sehingga jauh yang namanya bunga, denda, dan itu artinya apa? Dan itu artinya jauh dari riba. Ini yang saya senang. Ini yang saya senang. Kemudian syaratnya juga gampang banget, cuman KTP doang sama nekat. Nah kalau nggak nekat, kita nggak akan bisa punya rumah Bu. Betul nggak? Iya, artinya kita kita percaya, yakin, nekat, insya Allah pasti bisa kan. Ya. Bapak ada nggak sih Pak di dalam kehidupan Bapak ya, sebelum Bapak bertemu Koprunas ya, ada satu titik balik yang Bapak berpikir bahwa ini kayaknya jalan saya salah, atau saya kayaknya nggak pas di sini. Itu pada saat kejadian apa yang bikin Bapak, saya harus
berubah. Nah sekarang karena setiap orang punya titik nadir, titik balik gitu ya, dimana dia harus memutuskan. Karena gini Pak, terus terang ya, sekarang ini banyak yang menjalani Koprunas, tapi mereka kakinya masih sebelah gitu. Ada kejadian apa yang bikin Bapak akhirnya enggak, saya harus fokus di sini, saya harus jalankan bahwa ini adalah, kalau dulu dibelah itu kan darah saya MLM, tapi sekarang kalau dibelah saya kepingin jantung, bukan lagi nadi tapi jantung saya gitu ya, insya Allah saya Koprunas. Apa yang membuat Bapak gitu? Yes, keputusan saya fight di Koprunas ini bukan hanya kayaknya pas COVID kali ya, enggak? Iya. Jadi memang bukan hanya sekedar keputusan begitu aja. Memang ada gejolak batin, Bu. Gejolak batinnya itu saya harus meninggalkan yang namanya tadi saya bilang bisnis-bisnis yang berbau dengan riba. Nah, kan? Nggak, karena setahu saya kalau MLM tuh berat loh Pak. Maksudnya Bapak ninggalin nggak bisa begitu aja. Karena tarikan mereka juga unbelievable. Bapak mungkin ditelepon upline. Saya soalnya pernah ngerasain di MLM. Iya. Nah, itu gimana tuh? Karena teman-teman juga sampai kecewa mereka. Mereka sampai sedih ya kan, karena saya meninggalkan. Saya cuma bilang, izinkan saya memutuskan apa yang saya inginkan, karena saya butuh perubahan hidup menjadi lebih baik, karena saya mencari yang barokah, bukan sekedar halal doang. Di sini saya menemukan, artinya saya mulai tekad saya itu, mohon izin, mohon maaf, saya mungkin pamitan dulu di MLM. Dan itu gejolaknya luar biasa. Untuk ngomong seperti itu aja Bu, luar biasa. Iya Bu. betul, berat. I know exactly. Karena jaringan saya bukan cuma 100-200 orang, ribuan. Banyak ribuan. Saya pun merasakan Pak. Saya sampai pamit sama guru saya Pak. Gitu kan, Bapak juga pasti ada gurunya lah dia. Nah gimana tuh Bapak, ada tekanan gejolak batin nggak itu pada saat Bapak? Banyak yang gejolak batinnya. Di sisi lain mereka menjauhi saya, mereka menghindari saya, mereka membenci saya. Dan bahkan disindir-sindir. Bahkan banyaklah kata-kata yang nggak enak. Sehingga saya pikir dalam hati kita, ya Allah, biarkanlah mereka menjauhi saya, biarkan mereka menghindari saya, biarkan membenci saya, asal jangan Engkau ya Allah. Asal jangan Engkau yang menjauhi saya dan membenci saya. Saya butuh Allah, saya bilang, untuk membuat saya jauh lebih baik. Biarkan saya tinggalkan kalau memang ini jalan terbaik buatmu ya Allah. Karena ini Bapak kalau mau tahu, mindset di KBK dengan mindset di MLM ini berbanding terbalik Pak. Betul. Kerasa nggak Bapak? Kerasa banget Bu, kerasa banget. Ya kan? Artinya mungkin penghasilan Bapak tidak seperti waktu di MLM. Atau mungkin Bapak ngerasain kok di sini cuma 50.000 ya. Pak, ini terus terang Pak, saya ada pengalaman pribadi sebagai sesama MLM ya. Saya tuh bukan sebentar Pak, saya di MLM 7 tahun. Jadi saya tahu banget apa perasaan Bapak. Pasti ada rasa gejolak. Kita kan punya tanggung jawab moral. Biar bagaimanapun kita manusia ingin baik ya Pak. Tapi di satu sisi mungkin Bapak ngambil hikmahnya gini Pak. Bapak meninggalkan sesuatu karena Allah. Mungkin itu yang harus Bapak kuatkan di dalam. Karena kalau Allah tuh sudah janji, ketika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah maksudnya, maka aku akan mampukan. Mungkin ya kata-kata inilah yang pas untuk seorang Pak Fauji ya Bapak Ibu. Nah, sekarang pertanyaan saya gini Pak. Ini kan Bapak tadinya darah MLM ini udah kuat banget ya. Dan mindset Bapak adalah bagaimana hidup kita dengan uang dan kita harus kaya, karena mindsetnya seperti itu Pak. Kalau MLM saya tahu banget gitu loh. Dan mindsetnya yang paling kuat lagi Pak, kalau bisa nih saya tidur pun digaji. Betul nggak? Kalau bisa saya jalan-jalan, financial freedom lah. Sebetulnya intinya financial freedom. Nah sekarang, sedangkan di Koprunas sendiri Pak, kita ini kan berbicaranya hijrah ya Pak, syariah ya. Bapak tahu nggak sih bahwa ini mungkin pelajaran juga, tapi ya semoga tidak dibully ya Pak. Ini pelajaran buat orang-orang MLM. Bapak tahu nggak sih bahwa ternyata dalam MLM itu ada sifat gorornya atau ribanya? Bapak tahu nggak konsep itu? Untuk lebih detailnya saya memang belum begitu paham banget tentang dunia MLM, tetapi sedikit banyak saya sempat dengar ya Bu ya. Karena memang di dalamnya memang ada sedikit ribanya, gorornya. Nah, mengenai orang-orang yang menjalankan, memang mereka halal menjalankannya Bu. Betul, sistemnya bagus. Tapi di balik itu semuanya, kalau kita telah ke dalam lagi, ada sesuatu yang mungkin banyak orang belum tahu. Ya di situ saya sudah mulai baca, oh ternyata
ada hal-hal yang di balik perusahaan ini yang melibatkan pihak lain, khususnya mungkin pihak investor ya kan. Nah, dari sinilah ada yang namanya yang harus mereka kembalikan dalam bentuk bunga berbunga, dan artinya itulah yang akan dibayarkan kepada member-member itu sendiri. Oh, artinya maksudnya Bapak tahunya bahwa si pemilik perusahaan ini uang yang tadi masuk ke perusahaan itu maksudnya Bapak diputar? Ya, bisa jadi ada yang diputar. Oh, oke. Kalau saya berpikirnya sederhana, ya ini kan hanya pendapat ya, Betul. Pak. Ya, ini buat pemirsa ya, monggo. Kita Betul. tidak akan saling menjelekkan atau menyalahkan. Betul. Tapi ini pemikiran saya aja, Pak. Jadi saya nggak tahu ini masuk logik apa enggak. Logiknya begini, Pak. Ketika saya ditawarkan satu MLM, apapun lah ya produknya, dan saya juga sampai hari ini bersyukur, Pak. Kalau saya tidak di MLM dulu 7 tahun, tidak ditempa dulu oleh MLM sebelumnya yang di tempat saya bernaung, pasti saya tidak seperti sekarang. Pasti Pak Fauzi juga tidak akan sekuat sekarang. Betul. Kita harus akui bahwa pelajaran di MLM itu buat kita seperti sekolah, ya kan? Betul nggak, Pak? Tapi saya ada satu yang menggelitik saya sampai hari ini, apapun terkait sistem MLM gitu ya. Pertama, Pak, ada satu konsep yang saya tidak bisa menerimanya adalah saya baru sadar ketika sekarang nih ya. Kalau dulu mungkin saya tidak terlalu berpikir. Anggaplah saya ikut satu bisnis MLM. Saya modal uang misalnya 10 juta, Betul. ya kan? Nah, cuman pertanyaannya begini, Pak. Ketika saya taruh duit 10 juta, saya kan sudah diberikan brainstorm. Artinya saya sudah diberikan konsep bahwa dengan 10 juta kamu dengan waktu setahun 2 tahun bisa dapat 1 miliar misalnya. Betul. Dikasihlah jalan sama mereka. Ini jalannya. Saya dulu di mindset begitu, Pak. Jalannya lewat sini, lewat sini. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, setelah kita mempelajari dan menjalani, anggaplah dari 100 orang lah yang saya ajak dia juga bayar 10 juta. Betul. Pertanyaannya, Pak, berapa persen mereka yang sukses? Paling nggak lebih dari 10%, Bu. Nah, artinya, Pak, bahwa di dalam situ Bapak mau sadar apa enggak, ya, ada unsur judi di dalamnya. Betul. Karena Bapak berharap dengan ya udahlah gue ikut aja 10 juta, ya udah aku ngikutin aja sistem dan segala macam. Mungkin nanti aku dapat 1 M. Betul. Mungkin ya, dalam arti kata mungkin. Nah, tapi kan pertanyaannya, Pak, kalau kita bicara duplikasi ya, kan tidak mungkin 100% terduplikasi dengan sistem yang sudah kita rencanakan. Betul. Bahwa mindset dari Bapak harus sadar sistem Ponzi ya. Sistem Ponzi itu adalah konsepnya sebetulnya simpel, Pak. 1 jadi 2 atau 1 jadi matahari. Cuman itu aja konsepnya. Artinya 1 bisa ditopang dengan matahari yang tadi, atau 1 bisa ditopang dengan 2 orang. Ini saya pelajari di bisnis-bisnis kayak umroh dulu. Ada yang, ayo kalau kamu bayar 14 juta, kamu bisa berangkat asalkan bawa 2 orang. Ya logikanya kalau saya bayar 14 juta, 2 orang masuk, 14, 28, ya saya pasti berangkat. Tapi bagaimana dengan yang bawah-bawahnya? Nah, ini yang saya tidak pernah terpikirkan dulu, bahwa ini terjadi sesuatu yang tidak syariah gitu loh. Kenapa? Karena yang bawah pasti jadi korban, itu udah pasti, Pak. Betul. Gitu. Nah, itu yang akhirnya saya menyadari mindset itu, bahwa oh iya, ternyata sistem ini tidak pas dengan konsep syariah. Itu saya menangkapnya dulu gitu. Saya tidak mau menjelekkan MLM manapun, Pak. Nah, tapi semoga ini bisa jadi pelajaran Bapak dan saya. Ternyata di MLM itu memang ada ribanya, karena ada ketidakpastian bahwa setiap orang yang gabung 10 juta belum tentu dapat 1 miliar, Pak. Betul. Karena ada judi di dalamnya itu. Yeah. Nah, itu yang nah, terus tadi kan pemikiran Bapak jelas tuh waktu Bapak bilang, ini Pak Bu, kita nggak tahu dari si pemilik perusahaan, bisa jadi mereka memutarkan uang. Nah, berarti uang yang dibagikan kepada kita sebagai komisi, ya kita nggak tahu itu halal atau tidak. Kan Betul. Bapak ada ketidakpastian di situ. Yeah. Itu mungkin pandangan Bapak. Yeah. Nah, tapi dulu Pak, ini pengalaman saya di MLM yang dulu adalah kesalahan saya paling kelihatan clear banget. Mungkin sistemnya enggak ya, walau-walam lah, Pak. Tapi kesalahan saya pada saat itu, saya mindset orang, Pak. Ketika mereka mau gabung ke sini, mereka wajib UGD, Pak. Apa itu? Utang gadai dol. Utang gadai jual, utang gadai jual. Akhirnya, Pak, demi Allah, hampir 5.000 orang, Pak, melakukan hal yang sama. Utang, mereka utang kemana-mana demi mendapatkan modal 10 juta, gadaikan apa yang bisa digadaikan dengan leasing dan lewat bank dan segala macam. Nah, saya tidak sadar bahwa saya sedang menjebloskan mereka ke dalam riba. Nah, amit-amit naudzubillah min dzalik ya, semoga Bapak tidak termasuk di dalamnya. Nah, ini yang saya belajar banget dari MLM. Yeah. Nah, kira-kira Pak,
kalau dari Bapak sendiri nih, Bapak sudah yakin belum dengan jalan yang Bapak ambil ini? Alhamdulillah saya sudah yakin dan sudah istiqomah di jalan ini, dan saya sudah menekadkan dalam hati saya, ya Allah bantu saya. Saya pengen istiqomah di jalanmu, saya pengen hijrah di jalanmu. Insya Allah saya akan mencoba berusaha untuk mengajak teman-teman semuanya untuk hijrah di jalanmu. Apa pengalaman Bapak waktu Bapak dapat penolakan? Biasanya penolakannya apa aja sih? Banyak banget, Bu. Apa Pak yang di Kopernas ini terutama ya? Apa yang Bapak belajar dari penolakan-penolakan? Penolakan banyak banget, Bu. Bukan hanya sekedar orang yang mau terima. Penolakan itu buat saya adalah bagian dari ujian, ya kan? Karena saya yakin yang namanya orang merubah hidup jauh lebih baik pasti tantangannya banyak, ya kan? Salah satunya mungkin diantaranya mereka nggak percaya dengan adanya Kopernas ini, ya kan? Saking mudahnya. Saking mudahnya. Pakai nekat lagi. Sampai nekat, ya kan? Sampai kemarin pun saya ketemu calon konsumen di bawah itu, mereka nggak percaya, kok semudah itu ya bisa dapat rumah, caranya dengan KTP, kayaknya nggak mau diakal. Saya cuma bilang begini, ya memang nggak mau diakal, tapi terbukti nyata, ya kan? Kita juga nggak ngerti, itulah kekuasaan Allah, saya bilang begitu. Karena kalau memang Allah udah memberikan jalannya, kun fayakun insya Allah. Nah kan dari situ saya sudah mulai istiqomah. Artinya ya Allah, apapun yang saya lakukan, saya akan istiqomah dan saya ikhtiar. Selebihnya apa yang saya lakukan, biar engkaulah yang menyempurnakan ikhtiar saya. Saya lakukan seperti itu. Kembali mereka mau atau tidak, ya saya kembalikan kepada Allah. Yang penting saya sudah menyampaikan. Nah, artinya memang cobaan banyak banget. Ada yang dibilang ini masih riba dah, dibilang nipu lah, bohong lah, nggak mungkin lah, pasti ada hal-hal yang negatif lah. Buat saya nggak masalah. Buat saya mungkin ini pembelajaran. Yang penting kita yakin aja, bismillah aja, Bu. Karena saya ngelihat Pak Ketum juga yakin dengan hijrahnya beliau, dan banyak teman-teman yang juga yakin dengan hijrahnya beliau, ditambah dengan Ibu Putri yang sudah menggeluti dunia MLM juga udah akhirnya hijrah ke sini. Banyak tawaran-tawaran mungkin yang mencoba orang kepengen narik Ibu tapi tetap hijrah yakin di sini. Itu yang menguatkan saya. Ditambah dengan bukti-bukti ya beberapa konsumen yang sudah menempati rumahnya. Itu yang menguatkan saya. Bapak udah pernah ke Jonggol? Alhamdulillah sampainya ini saya kepengen ke sana tapi belum kesampaian karena terlalu banyak tamu banget yang datang pengen ketemu dengan saya. Tapi saya lihatkan nanti insya Allah mudah-mudahan minggu depan saya ke Jonggol. Amin amin. Bapak ini kan banyak banget ya mindset orang yang ketika dia gabung Kopernas, kalau nggak lihat lokasinya ya, mereka tuh nggak pede jualan. Nah ini kebalik dengan Pak Fauji ya. Pak Fauji belum pernah lihat lokasinya, belum pernah lihat yang di Jonggol dan segala macam. Tapi beliau sudah bisa menjual banyak. Apa sih Pak rahasianya? Coba dong Pak ceritain Pak. Ya. Paling rahasianya yang saya lakukan adalah meyakinkan dulu apa sih yang mereka butuhkan. Itu dulu. Kita dengarkan, cari pendengar yang baik. Oke, ini pelajaran buat cabang mandiri ya. Karena kan banyak cabang mandiri sampai sekarang nggak bisa closing, Pak. Jadi saya waktu itu kemarin pernah dikaduin sama salah satu cabang mandiri, Bu, saya lagi survei ke Daru katanya. Saya bilang ngapain survei? Wong cabang mandiri saya nggak pernah ada yang survei. Mereka bisa closing. Nah, kalau Bapak gimana tuh cara meyakinkan konsumen? Karena konsumen kalau yang konvensional taunya mereka lihat tempat dulu baru mereka transaksi. Betul. Nah kalau Bapak gimana? Saya nggak surprise sama sekali. Pertama kalau Cibitung juga begitu saya milih, saya pembantunya belum lihat-lihat sama sekali. Tapi saya yakin aja nggak mungkin lah Kopernas membohongi. Nah, ada Pak jangan salah, di Jonggol itu ada yang terima kunci belum pernah lihat sama. Nah itu kan lebih aneh lagi, Bu. 2 tahun ya benar. 2 tahun, ya kan? Iya benar. Jadi apa sih yang harus Bapak rubah ketika Bapak ketemu prospek? Ini penting loh Pak. Karena banyak cabang mandiri saya yang terjebak, akhirnya mereka capek. Gimana nggak capek coba? Aduh Bu, saya udah keliling nyasarnya sudah mati kan saya closing enggak ya sedih banget. Nah, buat saya sih yang penting begini, keyakinan itu dulu yang penting. Bahwa kita yakin dengan apa yang kita inginkan. Bismillah. Saya selalu menekankan pada teman-teman begini, pada saat mereka mau closing. Kamu yakin nggak dengan pertolongan dan Allah yang akan nolong kita? Yakin dan percaya atas pertolongan Allah. Itu dulu saya bilang. Yakin. Ya sudah. Kalau memang yakin, Bismillah ini saya bilang pasti kita nggak akan menipu. Apalagi kalau misalnya di luaran banyak. Yang penting kita coba yakinkan diri sendiri dulu. Kalau kita sudah yakin, insya Allah. Saya sendiri pun jujur saya bilang
belum datang, tapi saya yakin, ya kan? Kenapa begitu yakin? Saya udah lihat kok video-videonya, video-videonya udah ada kok. Teman-teman yang kebetulan survei ke sana langsung udah. survei nanya-nanya Pak Budi sama. juga udah ya. Bapak lihat Pak Budi aja udah yakin. Udah yakin, buat saya udah cukup lah. Buat saya udah cukup lah. Teman-teman ngelihat survei lapangan di lahan juga udah ngelihat di lahan. Putri udah warna-biru. Iya, sudah cukup. Mau apa lagi? Kurang keyakinan, ya kan? Yang penting buat diri kita, ayolah segera. Mau kapan lagi? Sebelum nanti udah sold out, nanti rugi nyesel. Jadi Bapak berusaha merubah mindset mereka. Berubah ya? mindset dulu. Kuncinya ketika kita menjadi cabang mandiri, ya Bapak harus menjual kemudahan. Iya. Bukan menjual lokasi. Bukan. Buat Bapak lokasi itu buat Bapak bonus Bukan. lah. Betul. Bonus ya. Mau ngambil Betul. yang mana terserah deh. Betul. Pokoknya Anda pilih aja. Nah, ini satu lagi nih Pak. Ini kan banyak sekali yang zaman sekarang nih, apalagi banyak agen cabang yang udah bergabung. Mereka tuh pengen gabung tapi mereka nggak punya modal. Apa yang Bapak lakukan untuk push mereka? Ini Bapak juga harus belajar. Jujur, ini kembali sama persis ke dengan saya. Apa yang mereka alami, apa yang mereka ucapkan, inilah terjadi pada diri saya. Kenapa? Gimana? Ya. Sebenarnya bukan nggak ada modal ada. Cuman keyakinan mereka untuk benar-benar mau sesungguh dan nekat itu nggak ada. Nah, jadi gimana cara Bapak dorong mereka? Ini tantangan loh untuk Pak Fauji loh. Yeah. Karena untuk kemarin saya lihat Pak Fauji kayaknya kurang gimana ya? Aku ngeliatnya kurang neken gitu. Yeah. Gimana tuh? Ini kan kita ada kasus banyak prospek Pak Fauji yang oke, tapi sampai berhari-hari mereka nggak closing juga dan Yeah. mereka nggak gabung. Saya bilang Pak Fauji nggak boleh nyalahin prospek. Siapa yang salah? Kita. Kenapa? Why? Karena memang mungkin caranya kita menyampaikan masih ada yang salah. Ya kan? Terus? Dan ini harus kita rubah. Ternyata sesungguhnya mereka bukannya nggak mau ikut dan tidak ada modal, cuma belum ada keberanian, masih ada keraguan-keraguan. Nah, kan Bapak jadi ketemu sekarang jawabannya. Yes. Jadi gini loh Pak, sebetulnya ini mungkin ilmu juga ya buat Betul. teman-teman. Mungkin Pak Fauji juga belajar. Saya ini kan memang terkenal Pak, orang kalau ketemu saya tuh susah nolak. Nah, Iya, jadi Bapak harus jadi orang yang susah ditolak. Nah, Betul. gimana supaya jadi susah ditolak? Nah, ini juga pelajaran closing buat semua deh ya, buat staff saya, buat siapapun lah yang nonton di sini ya. Buat teman-teman. Salah satu yang bikin Anda nggak bisa closing adalah pertama, Anda kurang sejahtera. Betul. Betul nggak? Betul. Kalau misalnya Bagaimana Bapak bisa menekan orang kalau Bapak ditagih utang dari belakang? Aduh, susu anak gue belum dibeli. Aduh, anak minta duit. Aduh, buat ongkos kesini aja ngutang. Betul nggak Pak? Betul. You nggak akan bisa neken orang. Betul. Yang bisa Anda meng-closingkan orang ketika Anda sendiri sejahtera. Betul. Nah, artinya sekarang bagaimana Bapak mau tolong orang lain sedangkan Bapak sendiri belum sejahtera. Nah, jadi ini prinsipnya simpel Pak. Bapak harus punya komisi besar dulu. Betul. Baru Bapak bisa potong leher orang. Yes. Kenapa? Karena Bapak merasa tidak ada beban di dalam. Betul. Tapi kalau Bapak sendiri juga pasti pakai hati. Ini kan saya lihat Bapak, kalau saya lihat ada orang yang merasa karma, Bu. Ya, Pak. Jadi gini, Pak. Contoh nih. Ini kan pasti sering kejadian ini bahasa MLM, Pak. Udah paham saya. Saya mau gabung, Bu. Gimana kalau saya pinjem duit Bu Putri dulu? Paling sering karena dia melihat kondisi kita sekarang udah punya bonus. Dalam hati gue, lu nggak tahu apa ya? Gue tidur tiap hari, bangun jam berapa? Setengah mati kerja, tiba-tiba komisi aneh harus minjemin ente. Dalam hati gue, siapa ente kan? Enak gitu. banget. Bukan, kita bukan nggak mau nolong ya. Justru Iya. kalau saya lakukan dengan cara seperti itu, maka akan terjadi karma kepada kita. Betul nggak Pak? Betul. Karena akan terduplikasi apa yang Duplikasi saya nggak lakukan. benar. Nah, akhirnya apa Pak? Ini contoh ya. Mungkin misalnya ada 10 orang lah meminta hal yang sama. Saya mau Bu jadi cabang mandiri. Coba Bu dipinjemin paling juga 2 jam kembali. Saya tidak akan lakukan itu walaupun Pak, walaupun saya bisa. Terserah orang mau bilang saya pelit kah, tidak punya hati kah atau apa. Karena tujuan saya bukan ke situ. Tujuan saya adalah saya ingin memastikan bahwa dia mendapatkan karma yang sama. Betul. Dia akan melakukan hal yang sama kepada nanti orang berikutnya. Nah, bagaimana mungkin Bapak meminjamkan uang? Mereka pun besok gabungnya akan seperti itu. Betul. Nah, duplikasi ini biasanya Pak tidak bertahan lama. Ini pengalaman saya. Nah, Bapak sendiri pernah nggak lakukan itu? Alhamdulillah sampai sini saya nggak pernah lakukan sama Alkan. Justru malah saya memberikan contoh yang mereka mesti lakukan. Karena apa? Kita coba dulu lah, berusaha sebisa mungkin untuk bisa jadi agen atau cabang.
Karena memang di sini membutuhkan modal. Jujur saya waktu pertama jadi konsumen dan jadi cabang pun nggak punya duit. Betul, saya nggak punya duit. Bapak dari MLM. Betul, tetapi memang kondisi saat itu memang lagi drop. Semuanya benar-benar tiris. Kenapa ya semua MLM itu sekarang katanya pas pandemi ini kerasa banget drop ya? Kenapa ya Pak? Karena udah nggak boleh ngumpul-ngumpul kali atau gimana? Bisa jadi itu. Kemudian juga masa pandemi ini orang kesulitan untuk yang namanya mendapatkan income jauh lebih besar sehingga mereka drop juga. Nah, itu terjadi pada diri saya sendiri karena memang batin saya tuh kepengen banget pengen jadi cabang, tapi di sisi lain saya harus punya uang ya kan untuk menjadi agen. Terus Bapak dapat modalnya dari mana? Nah, alhamdulillah memang saya selalu berpikir positif aja. Kalau saya nggak punya uang, saya tinggal minta sama Allah aja gitu aja. Jadi saya melakukan yang namanya, mungkin teman-teman pernah melakukan sama, bangun tengah malam bersama istri munajat ya kan. Dan alhamdulillahnya Allah kirim melalui keluarga saya dari temannya meminjamkan uang 10 juta setelah saya utarakan. Nah dari situ saya dapat pinjaman, saya langsung dapat jadi cabang dan saya ada janji dengan yang punya uang kalau bisa lebih jangan dari sebulan, kalau bisa seminggu atau 2 minggu. Dan itu saya lakukan. Dan ternyata begitu saya sudah jadi cabang, saya fight habis-habisan. Kenapa? Saya punya hutang yang harus saya bayarkan dan saya harus kembalikan. Ya, the power of kepepet ya. Berarti Bapak harus timbulkan itu kepada orang, the power of kepepet. Betul. Dan luar biasanya. Balik berapa lama? Dan artinya kuasa Allah itu luar biasa. Terus? Allah mengirimkan ke semuanya itu dalam waktu seminggu lebih sedikit. Allah Akbar, kembali modal. Kembali modal, saya kembalikan Bu. Dan artinya sekarang udah lunas Bu. Artinya saya sudah tenang, saya sudah jadi cabang, saya sudah bisa membantu banyak teman. Dan artinya apa? Bukan modal yang kembali yang menjadi fokus tujuan sekarang saya. Yang saya lakukan adalah bagaimana saya bisa membantu orang banyak. Yes. Itu bagaimana mereka bisa punya rumah dengan cara yang mudah. Bagaimana yang hari ini kondisi ekonomi mereka yang mungkin di masa pandemi ini kondisi keuangannya pas-pasan, yang hari ini mungkin ibarat kata mas sedih melihat kondisi sekarang. Yuk kita sama-sama bisa kalau langsung. Jadi Bapak gemes ya kalau ngeliat mereka? Gemes, pengen banget ya kan. Kenapa? Saya nggak pengen kalau saya itu bahasanya begini, gue udah berhasil, gue nggak mau sendirian, gue pengen ngajak lu, ayo lu kapan gitu ya. Jadi Bapak itu ya apa maksudnya sekarang ini posisinya lebih ke arah kalau ngelihat mereka yang tarsok Bapak kayaknya pengen gimana gitu, pengen gemes kan? Gemes, saya ngedengerin kayak model kayak begitu seperti kayak bunyi petasan, tar. Gemes, dalam arti kata, lu mau kapan ngerubah hidup lu? Kan lu udah niat kepengen punya rumah, dientar-entarin. Artinya apa? Lu memang mau ngontrak terus seumur hidup. Nah lu dengan kondisi, emang lu mau betah miskin seumur hidup? Sebilang begitu. Yuklah jadi kita coba. Pusing dong orang kalau ketemu Bapak sekarang. Iya. Jadi ketika saya ngomong begitu, saya seperti kayak monster di mata mereka. Padahal mereka nggak tahu ya rasa nikmatnya, walaupun tapi gini Pak, mungkin Bapak harus ngerubah mindset sedikit bahwa Bapak di Kopernas lupakan uang. Betul. Karena ketika Bapak melupakan uang, oh ya saya tertarik dengan ini. Bapak kan kemarin cerita nih sama saya ya waktu kita live tuh. Saya Bu sekarang saya udah nggak peduli itu prospek siapa, ya kan? Saya terus terang saya terterenyuh dengan Bu Latifah. Beliau tuh emang luar biasa. Dari pertama saya lihat dia tuh emang benar-benar tulus bantu orang, nothing tulus. Memang karakternya berubah kan waktu itu saya bilang sama Pak Fauji jangan terlalu nyaman di cabang mandiri karena Anda tidak boleh berlama-lama. Anda terlalu lama-lama bersenior di cabang mandiri buat saya nggak bagus. Jadi ini pesan buat cabang mandiri saya yang merasa alhamdulillah gitu ya. Jangan berlama-lama di cabang mandiri. Kenapa? Karena itu sebagai batu lompatan dan saya memang sedang mengkader Pak Fauji. Saya bilang Bapak harus menjadi dirlok itu. Amin. Karena saya terus terang, saya kalau ngelihat Bapak dalam setahun masih jadi cabang, saya tinggalin. Karena buat saya gini Pak, saya lebih kepingin punya ring 1. Bapak ini kan ibaratnya mau jadi ring 1-nya saya. Ring 1 saya adalah para dirlok saya. Baru ring 2 saya adalah cabang. Ring 3 barulah pada konsumen. Nah, saya kepingin Bapak menjadi KBK yang sesungguhnya. Ini untuk para agen cabang yang berlama-lama, yang Anda nyaman dengan 200 konsumen, terus Anda tidur, dapat duit, nah terus tiba-tiba badannya gemuk, ataupun Anda sekarang nyaman lah, keluarlah dari zona nyaman. Anda harus punya impian yang besar. Nah, apa
karakter yang sekarang ini Bapak sedang rubah, yang tadinya Bapak mungkin, kan Bapak pernah cerita sama saya sekarang udah merubah karakter Bu. Ketika saya menjadi cabang, saya udah mulai, gimana tuh Bapak, coba cerita tuh. Kemarin Bapak cerita sama saya soalnya. Memang saya sudah bertekad beberapa hari yang lalu, bahkan bukan seminggu yang lalu ya, karena melihat dari perkembangan yang udah saya jalankan, ini saya harus merubah sikap dan perbuatan. Artinya bukan hanya sekedar menjual rumah doang, tapi saya pengen membantu banyak orang. Dalam arti kata bukan tim saya aja atau calon konsumen aja, tetapi semua orang yang ada di sini, yang butuh informasi tentang Keperlunas, saya siapkan tuh. Dan alhamdulillah sudah mulai berjalan. Dan itu sudah saya lakukan. Bapak nggak peduli itu referensi siapa, tapi Bapak akan do or die membantu mereka. Karena Bapak merasa ini adalah latihan Bapak. Karena gini Pak, Bapak ini mau sadar apa enggak? Kadang-kadang ibaratnya kalau di MLM namanya crossline ya. Kadang-kadang kita lebih semangatan dengan crossline, dengan kita kepada prospek kita sendiri. Dan Bapak harus yakin bahwa yang Bapak tanam hari ini Allah akan menggantinya dengan cara yang berbeda. Betul nggak? Betul. Dan itulah. Iya, betul. Karena saya melihat di sini ada ladang pahala yang luar biasa, Bu. Masya Allah. Ladang pahala, Bu. Kemarin sebelum saya melakukan ini, terbesit dalam hati saya, ini ladang pahala. Ini orang mencari rumah di Keperlunas. Artinya saya sekaligus siar tentang riba. Saya akan ajak mereka untuk menjauhi riba. Gak peduli referensi. Gak peduli. Kalau dulu kan Bapak masih ada, oh ini bukan punya gue, cuekin lah gitu. Masih ada begitu. Nah gimana tuh pesan-pesan Bapak untuk cabang mandiri yang lain? Karena gini Pak, ini sekarang saya dengar ya Pak, di bawah terutama ya, di cabang mandiri lah, banyak yang ini referensi saya Bu, diambil sama si A ya, termasuk saya juga dapat korban banyak. Nah Bapak boleh pesan sama cabang mandiri kita se-Indonesia, monggo. Buat sahabat-sahabatku, cabang mandiri, baik agen dan cabang, mungkin ini jalan yang terbaik kita. Sebaiknya kita rubah mindset kita, ya kan? Jadi mindset kita adalah bagaimana caranya kita bisa membantu banyak orang. Tidak peduli orang yang datang ke sini undangan Bapak Ibu atau undangan orang lain, kita bantu aja. Karena jujur, saya sudah pernah melakukan hal ini, terutama kepada Ibu Kun. Bu Kun pernah titip pesan calon konsumennya ke sini. Saya follow up, saya telepon, dan alhamdulillahnya closing. Dan alhamdulillahnya mau bayar DP prioritas. Masya Allah. Nah, ini yang membuat saya jadi kepuasan tersendiri. Alhamdulillah saya sudah bisa menolong orang. Artinya kembali kepada Allah, Allah memberikan dalam bentuk apa terserah. Nah kemudian ada beberapa konsumen lain juga, mungkin Pak Naldi juga pernah, konsumennya juga sering konsultasi dan saya presentasi. Kebetulan banyak calon konsumennya Pak Naldi melihat begitu saya presentasi, akhirnya closing. Alhamdulillah. Dan banyak lagi yang lain mungkin saya nggak bisa ceritakan. Ya, termasuk tadi di bawah juga, artinya banyak minta trik-trik bagaimana sih Pak untuk meyakinkan orang. Saya cuma bilang, yakinkan diri sendiri dulu. Kalau kita sudah yakin, insya Allah, ya kan, kita gabung di sini kan sudah yakin. Tularkan aja keyakinan itu kepada orang lain, insya Allah mereka akan yakin. Nah, artinya, yuk teman-teman, ya, karena apa? Saya dengar juga di sini nantinya tim PIC akan mungkin melebarkan sayap keluar kota. Dan artinya kita harus siap menjadi generasi mereka. Artinya kita siap harus memberikan semua informasi yang dibutuhkan oleh semua orang yang datang ke sini, baik orang yang kita undang maupun orang lain yang kita undang, kita bantu aja. Jadi kenapa saya harus bilang seperti ini? Karena kembali kepada apa yang kita lakukan pasti akan kembali kepada hasilnya kita sendiri. Nah, apa yang kita tuai itulah yang kita dapatkan. Nah, alhamdulillah istiqomah aja udah, insya Allah hasil akan mengikuti. Karena saya merasa tenang dengan kondisi seperti ini. Karena apa? Jujur alhamdulillah banyak sekali yang saya dapatkan, bukan hanya sekedar didatangkan konsumen baru yang Allah kirimkan sebagai pengganti orang-orang yang saya tidak bantu, tetapi saya bantu orang-orang kirimkan. Terus manfaatnya TikTok Live Bu Putri tiap malam tuh apa sih buat Bapak? Karena Bapak ini termasuk setia loh mengikuti. Pak Budi aja saya lihat nggak pernah muncul, siapa nggak pernah muncul ya. Kalau Pak Hari saya lihat sering muncul. Apa yang bikin Bapak istiqomah ingin mengikuti live saya? Mungkin kan di situ ada lagu, ada apa segala macem lah. Apa yang Bapak bisa ambil dari pelajaran itu? Pertama, banyak manfaat Bu. Manfaatnya kita bisa lebih tahu lebih banyak tentang Keperlunas. Kemudian kita juga bisa
memohon bantuan terutama kepada ibu di saat kita mempunyai kesulitan. Artinya kan dengan judulnya jelas, konsultasi gratis, curhat gratis, berarti curhat apaan aja boleh ke sini. Ketika saya punya curhat diri saya bahwa susah untuk closingin orang, bahasanya orang yang ngeyel, ya udah saya curhat di situ aja, insya Allah ada solusinya. Terus selama ini sejauh ini ada hasil ya? Ada, alhamdulillah, ada yang sudah jadi agen, ada yang jadi cabang. Aduh, berarti aku bisa nolong Pak Fauji dong. Amin, terima kasih. Aku gak minta duit loh sama Pak Fauji. Amin. Tapi seneng ya Pak ya, seneng. Bahagia banget ya bisa nolong orang lain. Artinya Bapak sebetulnya secara karakter sudah siap jadi dirlok. Amin. Nah, tinggal sekarang eksekusi dan plannya. Pak ingat ya Pak, sebanyak-banyaknya orang dapat uang. Siap. Kalau dia tidak bisa memanage uang dengan baik, betul, maka dia tetap akan dikatakan miskin. Catat Pak itu. Nah, kenapa Koprumnas saat ini alhamdulillah bisa membangun sampai 30 lokasi? Karena saya punya mindset. Sebanyak-banyaknya penghasilan saya ataupun Koprumnas, apabila kita tidak bisa memanage dengan baik, bukan berarti kita pelit ya Pak. Betul. Ya, tapi kita manage dengan baik cash flow-nya, insya Allah Pak kita selamat. Nah, yang harus saya sekarang tekankan sama Pak Fauji, Bapak sudah mulai harus ngumpulin uang untuk menjadi dirlok. Siap. Karena dirlok itu tidak hanya dengan niat Pak. Siap. Tapi target mingguan. Yang saya dulu ingat Pak siapa namanya Pak Altam bawa duit sekresek Pak 100 juta itu. Saya nggak akan lupa momentum itu karena dia yang aneh saya lihat, kalau yang lain transfer ya, tapi dia bawa uang cash. Dia bilang saya kumpulin Bu dari saya menjadi cabang mandiri, dan itu waktunya nggak lama Pak. Saya kepingin ya dari sekarang kita podcast ini, saya punya target sama Pak Fauji paling lambat ya 1 bulan ke depan. Saya kepingin Bapak datang kepada saya ya, datang dengan gentleman, karena banyak cabang mandiri yang saya dorong di bawah mereka, ya ntar Bu, tapi penghasilannya saya lihat udah gila. Saya lihat penghasilan mereka. Saya lihat ada satu cabang agen yang penghasilannya ratusan juta, tapi mereka belum ada gerakan ingin terpanggil hatinya bahwa keluar dari zona nyaman. Saya udah bilang sama Bu Endah, kita harus menduplikasikan ini kepada cabang agen agar mereka menjadi dirlok, karena lebih mudah buat kami mengontrol mereka dibandingkan dirlok baru yang punya uang 100 juta Pak. Jadi ini penting buat saya, tolong nanti dicatat ya, mungkin ada Bu Endah di sini. Paling lambat 2 bulan, paling cepat 1 bulan Bapak harus maju ke saya, ngajukan diri Bapak jadi dirlok. Karena buat saya Pak, kalau Bapak hanya berteori, semua orang bisa lakukan. Kalau Bapak hanya ingin, semua orang bisa lakukan. Tapi untuk menjadi pelakunya, itu butuh keberanian yang sangat luar biasa. Orang banyak uang Pak, kalau dia tidak terpanggil hatinya di sini nih, bahwa dia ingin mengambil satu lokasi dan bertanggung jawab penuh, Bapak menjadi seorang developer yang syariah, bahwa ini ada ilmu bagaimana Bapak menguji keimanan Bapak, inilah tempatnya Pak. Jadi saya mohon Pak Fauji, ini kita disaksikan banyak orang, benar podcast ini akan Bapak share ya. Saya mohon doanya buat saudara-saudara saya se-Indonesia Raya. Insya Allah Pak Fauji akan jadi the next dirlok ya. Saya nggak mau ngomongin Altam terus. Saya mau ada banyak Pak Fauji, saya mau banyak Altam 100 yang memang bisa menginspirasi banyak orang, bahwa dulu beliau mindsetnya seorang MLM, pekerja retail, dan sekarang beliau memutuskan menjadi seorang entrepreneur yang syariah, menjadi developer syariah PT Koprumnas, dan ini adalah satu kebanggaan kami bisa menelorkan ya. Terus kemarin juga ada Pak Naldi juga, beliau juga ingin menjadi dirlok. Nah, saya mohon Pak, ini kan kita mau ada Pernas, saya mohon Bapak bisa bawa tim Bapak minimal 4 atau 5 orang. Ini Bu Endah lagi nangis Bombay, jadi enggak, saya bilang harus jadi. Kalau berani ngambil keputusan, jangan mundur. Itu prinsip kami. Mau tempatnya di mana, yang penting jangan mundur. Karena Perpres ini adalah salah satu kebutuhan Koprumnas yang banyak masyarakat di luar sana. Bapak sering dengar curhat saya tiap malam. Dari mana-mana Pak, mereka minta Koprumnas ini hadir di kotanya. Betul. Kalau bukan agen cabang yang keluar dari zona nyaman, kita nggak bisa nyaman dengan 30 lokasi. Target saya 100 lokasi dalam waktu dekat ini. Tapi kalau nggak ada orang yang berdedikasi sama kita, saya ingin membangun sistem di dalam Koprumnas ini, tidak akan terjadi Pak. Nah, itu impian saya. Dan saya yakin ini impian daripada Koprumnas. Bukan sebagai saya seorang CEO, tapi saya harus punya pandangan yang ke depan.
Nah, saya kepingin Pak Fauji bisa menularkan rasa ini kepada teman-teman, rasa memiliki the sense of belongingnya yang mereka nggak kuatkan di sini. Mereka masih, ini gue harus begini, saya masih egonya di bawah. Nah, saya kepingin di podcast kali ini Pak, ya Pak Fauji, saya mohon Bapak sebagai perantara daripada Koprumnas kepada agen cabang di luar sana, ya, supaya mereka ada panggilan hati. Lupakan uang, karena uang tidak akan membuat Anda kaya. Tapi kalau Anda mau jadi orang sukses sesungguhnya Pak, ketika dia bisa mengantarkan orang lain sukses, itu adalah benar-benar seorang leader. Kalau Bapak ingin menjadi leader seperti saya, hantarkan teman-teman Bapak untuk mencapai kesuksesan. Kalau perlu Bapak duduk sama mereka, bikin meeting dari hati ke hati. Bapak sebagai leader is okay. Ayo, Bu Muli mau pegang mana? Ini mau pegang mana? Ayo, kita fokus, kita kumpulkan uang, atau kita mau saling support, konsorsium, gak ada masalah. Saya siap. Yang penting saya pegang satu nama. Nah, itu Pak Fauji, pesan dari saya, karena terus terang Pak, banyak orang yang bilang, saya ini, banyak orang yang bilang saya ini gak punya hati dan segala macam. Tapi saya, sekali lagi, memang saya harus jadi tangan besi. Allah itu sudah takdirkan Koprumnas itu memang harus ada dua tangan Pak. Mungkin tangan yang bagusnya mungkin Pak Aris Wirya. Nah, tangan besinya mungkin di Koprumnas harus saya. Karena kalau Koprumnas tidak dijaga ini Pak cash flow-nya, saya yakin Koprumnas nggak akan selama ini dan sampai kita punya gedung sendiri. Ini karena saya berhasil memanajemen uang saya. Bagaimana cara berhasil memanage uang Pak? Satu Pak, tahan nafsu Bapak. Siap. Itu yang paling penting Pak. Belilah sesuai kebutuhan. Nah, saya dari kemarin saya minta, saya target saya karir Bapak nih ya. Pertama jadi dirlok, kedua Bapak harus ada mobil untuk Bapak warawiri untuk bawa prospek. Terserah mau 1 mobil, 2 mobil, that's my target. Karena kalau Bapak hidup hanya cuma jualan, tapi Bapak tidak punya target, kalau Bapak masih mau dibimbing saya ya. Siap. Ya, nothing tulus Pak. Saya kan dengar Bu Latifah dapat 1,5 miliar, Atam 1,5 miliar, tapi saya tidak melihat perubahan hidup mereka. Saya kepingin Bapak sebagai contoh pada kami bahwa Anda harus berubah gitu. Ketika Anda mendapat uang miliaran, Anda harus beli mobil, nggak boleh nganterin dari kantor. Saya masih sedih kalau misalnya Bu Enda suka bilang, Bu Latifah mau pinjam mobil Bu Latifah, nggak mau saya maunya mereka lah punya mobil. Mereka kan sudah diberikan sama Koprumnas sebulan Pak, saya lihat sendiri kok depan mata 30 sampai 100 juta mereka dapat. Kenapa nggak bisa beli mobil sendiri walaupun mungkin mobilnya second? Bukan saya nggak mau minjemin ya, tapi saya kepingin Anda mandiri. Namanya aja Pak ya, Dirlok itu direktur lokasi, cabang-cabang mandiri. Bahkan kami memberikan 70% untuk Bapak mengatur diri Bapak, bukan kami yang mengatur. Tapi jangan banyak meminta lebih kepada kami. Jadikanlah sense of belonging ini Pak. Nah, ini yang kayaknya belum dipunyain para agen cabang. Nah, saya kepingin Pak Fauji lahir dengan inovasi baru di masa PPKM. Bahwa seorang dirlok 100 juta is nothing. Karena ketika Bapak yakin, Allah akan kirimkan dengan caranya. Nah, siap nggak Pak? Jadi the next generation dirlok berikutnya. Ini yang menyaksikan, yang aminkan banyak orang. Saya mohon Bapak minta didoakan oleh banyak orang. Silahkan Pak. Buat teman-teman, buat keluarga, buat sahabat-sahabat terbaikku semuanya, saya mohon doanya. Karena saya mempunyai impian pengen membantu banyak orang di luar sana yang saat ini masih belum punya rumah. Dan saya kepengen menjadi seorang direktur lokasi di sebuah tempat yang dimana kebutuhan rumah itu mereka bisa miliki. Mohon doanya, mohon dukungannya. Insya Allah kita sama-sama bisa menjadi direktur lokasi yang bisa membantu banyak ribuan orang agar mereka bisa punya rumah. Terima kasih atas doa teman-teman. Yuk kita sama-sama. Amin ya. Semoga cita-cita Pak Fauji diaminkan oleh 40 orang aja udah alhamdulillah Pak. Ya, jadi Pak Fauji saya berterima kasih nih ngobar kali ini. Saya benar-benar ngedapetin clue-nya ya. Kenapa Bapak harus lakukan ini? Why you doing this? Karena setiap orang tuh harus punya mentor. Saya pun punya mentor Pak. Mentor saya adalah Pak Aris. Nah, semoga Bapak juga bersedia dan terbuka hatinya dibimbing oleh, insya Allah saya siap membimbing Bapak sampai pada impian Bapak membantu banyak orang. Kalau kata Allah bilang
kejarlah ridhoku, semoga dunia akan mengikutimu. Ketika engkau mengejar Allah, maka dunia akan datang. Itu saya ngerasain banget, Pak. Saya nggak mikirin sekarang saya dapat duit berapa, saya nggak mikirin. Jadi masih ada tuh agen cabang yang nangis, Bu, closingan saya diambil orang gini-gini, karena dia kurang banyak prospeknya. Kalau kayak saya, mohon maaf Pak, saya mau diambil orang biarin aja. Saya bilang gini, Anda bisa bohongi orang lain, Anda boleh bohongi sistem, tapi satu orang yang tidak bisa Anda bohongi, yaitu Allah. Betul. Jadi saya bilang, terserah Anda mau makan uang yang tidak ridho, silahkan. Tapi buat saya punya prinsip sama Bu Endah dan yang lain-lain. Yang hak tetap hak, yang tidak hak ya tidak boleh kita makan dan kita ambil. Itu prinsip Koprimnas dari dulu, Pak. Jadi saya paling pantang ya, mau gaji pegawai, mau siapapun, kalau bukan hak saya bayar, tidak ada masalah. Insya Allah Koprimnas besar karena komitmen. Nah, saya kepengen Pak Fauji pun nanti bisa punya komitmen yang luar biasa kepada diri Bapak dulu, bukan kepada orang lain ya Pak ya. Dan saya yakin Bapak siap menjadi dirlok, karena saya udah lihat Bapak ada istiqomahnya. Kalau duit sih buat saya bisa dicari Pak, tenang aja, itu Allah sudah siapkan caranya. Yang penting Bapak harus kuat dulu. Nah, saya kepingin besok Pak Pepnas ini, saya mohon Bapak bentuk tim sukses, Bapak jebloskan mereka ke training, karena Bapak never miss a training. Itu penting Pak, never miss a training. Karena kita nggak tahu, kebanyakan maaf ya Pak, para dirlok saya sudah hebat. Kalau saya suruh training, saya mesti ngamuk dulu, keluarin golok, baru mereka training. Tapi ketika golok saya tidak keluar, mereka santai, relax kayak di pantai. Jangan Pak, kita harus jadi orang yang lapar. Kita harus jadi orang yang kayak gelas kosong. Gelas saya kosong, tolong isikan Pak. Gelas saya kosong, Pak, tolong isikan. Pak, saya tuh bukan saya sombong. 3 tahun Pak saya dengerin omongan Pak Ketum dengan hal yang sama. Tapi saya nggak pernah tuh ninggalin Pak Ketum kalau ngomong. Artinya kalau dia di depan ya saya tetap dengar. Saya udah tahu, abis ini cerita anaknya HTI, sebentar lagi cerita ini. Betul nggak Pak Fauji? Betul. Oke, jadi Pak Fauji untuk terakhir mau cerita apa, pesan apa kepada teman-teman kita? Mungkin Pak Fauji mau kasih tahu teman-teman yang belum closing sampai hari ini. Mungkin Pak Fauji mau ngomong sama mereka, silahkan. Semoga mereka bisa nonton. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semuanya. Bapak Ibu tadi sudah mendengar dan melihat sendiri podcast yang hari ini kita bincang-bincang santai dengan Ibu Putri. Mungkin inilah saatnya Bapak Ibu memutuskan. Saat ini Bapak Ibu, ayo segera kita putuskan bahagiakan orang-orang yang kita cintai. Kita bahagiakan orang-orang yang kita sayangi. Lihatlah Bapak Ibu, lihatlah anak kita pada saat kita pulang bekerja dia sudah tidur. Kita berangkat kerja dia tidur. Kita berangkat kerja dia masih tidur. Coba tanyakan Bapak Ibu, apa impian mereka? Apa cita-cita mereka? Bayangkan Bapak Ibu kalau mereka nanti punya cita-cita dan kita tanyakan, "Nak, kamu pengen apa? Kamu pengen cita-cita apa?" Pasti mereka akan jawab, "Saya pengen jadi dokter. Saya pengen menjadi insinyur. Saya pengen jadi polisi." Sudah kan Bapak Ibu tanyakan itu? Coba lihat lagi pasangan hidup Anda Bapak Ibu, istri Anda. Pasti mereka juga ngomong, "Ayah, pengen aku dibelikan baju baru, pengen aku dibelikan rumah yang layak, pengen aku diajak jalan-jalan bersama anak-anak, pengen aku punya kendaraan. Ayah, aku kepengen jalan ke mall." Lihat lagi lah orang tua kita Bapak Ibu, yang melahirkan kita, berjuang mati dan hidup untuk kita lahir. Pernahkah terpikir orang kita Bapak Ibu? Doa mereka adalah cuma satu, mereka kepengen kita sukses, mereka kita ingin bahagia. Sudahkah kita membahagiakan orang anak-anak kita? Bapak Ibu, jujur terus terang, ini pengalaman diri saya juga seperti itu. Ayo kita bahagiakan mereka. Buat Anda yang hari ini menonton YouTube ini, buat Anda yang mendengarkan podcast ini, yuk kita sama-sama berjuang. Ayo kita bangkit, bahagiakan. Saatnya kita ngambil keputusan. Segera ambil keputusan untuk bergabung di Koprimnas. Karena apa? Kita butuh untuk membahagiakan, memberikan cita-cita anak, mewujudkan impian istri, wujudkan impian orang tua kita punya rumah. Yuk kita sama-sama bergabung. Untuk itu, buat Anda yang hari ini entah di mana berada, ayo
datang ke kantor Koppernas. Kami siap bantu, kita sama-sama berjuang di Koppernas untuk mewujudkan impian. Amin. Amin. Bersama saya, kita sama-sama sukses, kita sama-sama membangun impian kita. Kita pasti bisa punya rumah yang layak untuk anak-anak kita, buat keluarga yang kita cintai. Yuk, kita bahagiakan mereka. Terima kasih, mungkin itu aja yang bisa sampaikan teman-teman. Mudah-mudahan ini akan menjadi istiqomahnya kita, ya, jalannya kita yang selama ini. Mungkin salah satunya doa teman-teman semuanya yang belum terwujud, inilah jalannya. Insya Allah, mudah-mudahan kita akan bersama-sama mewujudkan impian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Pak Fauji ngomong banget dari hati ya Bapak Ibu ya. Saya sampai merinding. Oke, buat teman-teman, hari ini luar biasa ya. Saya sudah mengorek siapa itu Pak Fauji. Jangan lupa ya, subscribe dan like, dan jangan lupa telepon, nomor telepon di bawah ini, hubungi Pak Fauji, langsung ketemu sama beliau. Insya Allah dibantu Bapak Ibu ya, sampai sukses, sampai terima kunci. Insya Allah ya Pak Fauji, sampai terima kunci harus ada di Koppernas. So buat teman-teman, ketika Anda memilih satu agen cabang kami yang mana, itu adalah pilihan jatuh kepada Anda. Tapi disinilah kami memperlihatkan wajah-wajah Koppernas, keluarga besar Koppernas yang insya Allah akan membantu Anda untuk mendapatkan rumah. Oke Bapak Ibu, alhamdulillah bincang-bincang kita sudah selesai. Pak Fauji, terima kasih banget ya sudah meluangkan waktunya mau belajar juga bersama kita. Jangan lupa didoakan Pak Fauji akan jadi the next Dirlok berikutnya bersama timnya ya, insya Allah. Karena kita di sini wujud nyata kita adalah ketika mereka berani jadi Dirlok, mereka berani menjadi ring satu saya, dan mereka berani berjuang sampai titik darah penghabisan. Bukan saya bilang agen cabang nggak berani ya, tapi insya Allah mereka akan kami karir planning Pak, karena mereka biar tidak nyaman saja di zona itu. Oke, terima kasih. Saya Ibu Putri melaporkan langsung dari Geraha Koppernas. Buat teman-teman, ayo datang ke kantor kami ya, cepet dan rasakan auranya Pak Fauji. Beliau insya Allah ada nanti pada saat presentasi, beliau akan membantu kami karena PIC kami akan segera kami kirim keluar daerah, dan semoga nanti teman-teman bisa langsung berjumpa dengan Pak Fauji. Terima kasih. Saya Ibu Putri Muda dan saya Pak Fauji Kuswandi. Mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka dari ngontrak.